Salam pembaharuan. Pemirsa, kasus mantan Menpora Roy Suryo posting meme stupa Candi Borobudur berbuntut panjang. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Roy Suryo resmi ditahan polisi. Roy Suryo ditahan untuk 20 hari ke depan di rutan Polda Metro Jaya. Roy Suryo dijerat pasal penista agama hingga ujaran kebencian karena postingannya tersebut. Bukan hanya postingannya yang mengundang kontroversi, pengakuan dirinya sakit, namun kemudian muncul di acara Klub Mercy juga mengundang kritikan. Berikut perjalanan kasus Roy Suryo terkait postingan meme stupa Candi Borobudur hingga ditahan polisi. Roy Suryo mengaku sakit hingga tak ditahan polisi. Roy Suryo mengaku sedang sakit ketika diperiksa sebagai tersangka di Polda Metro Jaya. Pertama kali diperiksa sebagai tersangka pada Jumat 22 Juli malam, Roy Suryo keluar dari ruang pemeriksaan dengan bantuan kursi roda. Roy Suryo disebut drop hingga muntah-muntah dan sempat pingsan selama menjalani pemeriksaan, sehingga pulang dengan bantuan kursi roda. Kuasa hukum Roy Suryo lainnya, Elza Sharif, mengatakan kondisi kliennya sedang ngedrop. Menurut Elza Sharif, Roy Suryo belakangan tidak bisa tidur lantaran kepikiran statusnya sebagai tersangka. Saya dengar dari istrinya, dia itu 3 hari, mungkin mikir dia jadi tersangka ya. Saya nggak tahu pikirannya apa ya, pokoknya 3 hari nggak bisa tidur. Terus saya hibur-hibur dia, ajak makan segala macam, tapi kayaknya kurang nafsu, kata Elza saat dihubungi detik.com Sabtu 23 Juli 2022. Pemeriksaan malam itu di-stop karena kondisi Roy Suryo yang ngedrop. Menurut Elza Sharif, malam itu Roy Suryo baru ditanyai 8 pertanyaan, belum ke pokok materi. Roy Suryo selesai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus meme stupa di Polda Metro Jaya, Kamis 28 Juli 2022. Roy Suryo terlihat memakai penyangga leher. Setelah dinyatakan kondisinya membaik, Roy Suryo menjalani pemeriksaan lanjutan sebagai tersangka di Polda Metro Jaya pada Kamis 28 Juli 2022. Setelah pemeriksaan sekitar 9,5 jam, Roy Suryo kali ini meninggalkan ruang pemeriksaan dengan penyangga leher. Sambil mengeluarkan gestur meminta maaf, Roy Suryo berlalu ketika dicecar pertanyaan oleh awak media. Roy Suryo lalu masuk ke mobil pribadinya dan meninggalkan Polda Metro Jaya. Pengacara Roy Suryo, Pitra Romadoni, mengatakan kliennya memerlukan waktu untuk istirahat terlebih dahulu. Mohon maaf ya, Pak Roy perlu istirahat dulu. Mohon doanya, jelas Pitra. Roy Suryo muncul di acara Klub Mercy. Di tengah status tersangka dan pengakuan sakitnya itu, Roy Suryo malah muncul di acara Klub Mercy. Sontak hal ini mengundang kritikan publik. Kegiatan Roy Suryo di Klub Mercy ini viral di media sosial. Dalam video itu, Roy Suryo terlihat memakai penyangga leher seperti setelah menjalani pemeriksaan lanjutan di Polda Metro Jaya. Video Roy Suryo dalam acara Mercedes SL Club Indonesia juga diunggah di akun Instagram @mbsl_klubina. Selain itu, ada sejumlah foto yang dibagikan dalam kegiatan MBSL Monthly Gathering 2022 itu. Dalam video tersebut, Roy Suryo terlihat sedang tertawa terbahak-bahak. Ia memakai polo shirt dengan logo Mercedes-Benz di dada kirinya. Video tersebut menuai kritikan sejumlah netizen. Ada yang menganggap apa yang dilakukan Roy Suryo merupakan bentuk pelecehan terhadap hukum. Roy Suryo kemudian minta maaf atas kehadirannya di Klub Mercy itu. Ia pun menjelaskan soal kehadirannya di Klub Mercy tersebut. Mohon maaf jika kehadiran singkat saya di acara MBSL hari Minggu kemarin menjadi tidak berkenan bagi pihak-pihak tertentu, terutama kepolisian RI, karena saya masih dalam status tersangka. Meski sebenarnya saya tidak melakukan perjalanan keluar kota, apalagi ke luar negeri, ujar Roy Suryo dalam siaran pers yang disampaikan melalui pengacaranya.
Elisa Sharif kepada detik.com, Rabu 3 Agustus 2022. Acara komunitas Mercedes-Benz SL Club atau MBSL Indonesia itu dihadiri Roy Suryo pada Minggu 31 Juli di rest area KM 11 Tol Jagorawi. Roy Suryo mengaku datang ke acara klub Mercy ini sebagai bentuk apresiasi kepada Komjen Purnawirawan Nanan Soekarno yang berulang tahun. Kehadiran saya di sana adalah sebuah apresiasi kepada salah satu anggota senior MBSL yang saat tersebut mengadakan syukuran hari kelahirannya, yakni Bapak Komjen Pol Purnawirawan Nanan Soekarno, yang dilanjutkan dengan acara doa bersama, jelas Roy Suryo. Roy Suryo menyebutkan kehadirannya di acara komunitas MBSL Indonesia ini untuk pemulihan kesehatannya. Ia berharap apa yang dilakukannya itu bisa dimengerti oleh pihak yang berkepentingan. Demikian penjelasan saya atas kegiatan otomotif di hari Minggu 31 Juli 2022 yang semata-mata justru demi pemulihan kondisi kesehatan saya pasca trauma yang saya hadapi dalam beberapa bulan terakhir. Insya Allah bisa dimengerti oleh pihak-pihak yang berkepentingan, tuturnya. Roy Suryo kemudian bicara soal dirinya tertawa sebagaimana yang terlihat di video viral. Dia mengaku hal itu adalah salah satu cara untuk menghilangkan stres. Meski terlihat saya bisa tertawa, namun sebenarnya semua member MBSL yang hadir saat itu juga tahu bahwa saya masih mengalami keterbatasan gerak, sehingga justru ekspresi tertawa tersebut adalah salah satu acara menghilangkan stres yang saya alami selama sebulan terakhir, ungkapnya. Roy Suryo mengaku datang didampingi asisten pribadinya dan sopirnya. Dia juga mengaku masih dalam pemulihan kesehatan saat menghadiri acara klub Mercy tersebut. Karena masih dalam pemulihan kesehatan, maka saya datang tidak sendiri, namun didampingi aspri dan bahkan disopiri oleh driver. Di samping tetap menggunakan cervical collar atau penumpang leher medis sesuai petunjuk rumah sakit, ungkapnya. Pada Jumat 6 Agustus 2022, Roy Suryo kembali diperiksa untuk ketiga kalinya oleh polisi. Setelah pemeriksaan, Roy Suryo akhirnya ditahan polisi. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan tadi siang, maka penyidik memutuskan mulai malam ini terhadap saudara Roy Suryo Noto Diprojo sebagai tersangka kasus ujaran kebencian ini. Mulai malam ini dilakukan penahanan. Kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan, dalam jumpa pers di Polda Metro Jaya, Jakarta, Sabtu 6 Agustus 2022. Zulpan menjelaskan alasan penahanan Roy Suryo merupakan subjektivitas penyidik. Salah satunya karena Roy Suryo dikhawatirkan akan melarikan diri. Hal ini penahanan dilakukan karena ada kekhawatiran dari penyidik yang bersangkutan akan menghilangkan barang bukti dan sebagainya, sebagaimana tertuang dalam pasal 21 ayat 1 KUHP, ujar Zulpan. Sejumlah barang bukti diamankan polisi, diantaranya akun Twitter @krmt, Roy Suryo 2, dan ponsel. Roy Suryo dijerat dengan pasal 28 ayat 2, Jungto pasal 45A ayat 2, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE, dan atau pasal 156A KUHP, dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan sehat, Roy Suryo dipindahkan ke Rutan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Roy Suryo dipindahkan ke Rutan pada Jumat 5 Agustus pukul 21.34 WIB.